kenalin dulu nih, saya Dwi Pratiwi. Saya di sini nggak sendirian nih, kenalin dulu dong Mas. Ya, Sobat Genbi, perkenalkan nama saya Yudi Tamin Priyatomo. Saya di sini selaku Kepala Divisi Edukasi Genbi Kementerian UPS periode 2022. Oh, jadi Mas Yudit ini bertindak sebagai Kepala Divisi Edukasi ya, jadi cocok banget nih buat Sobat Genbi yang pengen tahu lebih lengkap mengenai Bank Indonesia itu sendiri, seperti itu. By the way, apa kabar Mas Yudit? Gimana kesibukannya sekarang? Alhamdulillah sehat. Untuk kesibukan ya sekarang mungkin tinggal kuliah aja sih ya. Paling kan udah tinggal semester tua nih soalnya kan. Istilahnya kita kurang-kurangin Skripsi ya, fokus lah ke skripsi. Oke. Ini mengenai Bank Indonesia nih. Sekarang kan dijalankan kan bahwa banyak baru kemarin mengenai uang rupiah nih, pembaruan uang rupiah, gambar uang rupiah. Lalu ini kan banyak nih masyarakat yang kurang paham mengenai rupiah, gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan cinta, bangga, paham rupiah, Mas? Oke, baik, saya jawab ya. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa dari Bank Indonesia sendiri itu kan mempunyai tujuan ya. Salah satunya adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, maka dari itu dibuatlah suatu kampanye atau gerakan mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Yang di sini tuh fungsinya untuk mengedukasi masyarakat bahwa rupiah yang selama ini kita kenal itu mungkin masyarakat selama ini tahunya cuma buat transaksi, hanya berpindah tangan seperti itu. Nah, sebetulnya itu apa istilahnya banyak yang harus kita lakukan, dan dari rupiah itu sendiri kan juga merupakan suatu simbol kedaulatan negara. Oh, seperti itu ya. Terus banyak nih Mas, kayak terjadi kayak mungkin masyarakat belum tahu kayak cara memperlakukan rupiah itu gimana sih Mas? Kadang-kadang kan kita jual beli gitu kan, memperlakukan rupiah, uang itu dilipat lah, di surplus lah, itu bagaimana sih Mas memperlakukan rupiah itu sendiri sebenarnya? Ya oke. Untuk berbicara mengenai menjaga atau merawat uang rupiah itu sendiri, sebenarnya ini juga merupakan kewajiban setiap warga negara karena diatur juga dalam undang-undang tentang mata uang, yaitu pasal 25 nomor 7 tahun 2011 yang bunyi itu bahwa setiap orang itu dilarang untuk merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud untuk merendahkan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Jadi kalau di CBP itu ada namanya 5J. J yang pertama itu jangan di strapless, yang kebiasaan orang itu kalau kita nemu kalau di warung gitu kan ada tuh yang di strapless gitu, dikelompokin 100.000 kayak gitu di strapless. Itu sebenarnya nggak boleh. Terus yang kedua itu ada C yang kedua itu jangan diremas. Oh, tidak boleh diremas ya? Nggak boleh diremas, karena kan kalau diremas uangnya jadi lecek tuh. Oke. Nah, terus yang ketiga itu jangan dibasahin. Oh, tidak boleh dibasahin. Nggak boleh dibasahin juga. Kadang kan sering tuh orang lupa apa gimana, kehujanan atau gimana sampai basah, itu sebenarnya nggak boleh. Dan jangan juga dicoret-coret nih. Biasa anak kecil nih, terutama anak SD. Iya, dicoret-coret ya. Nah, karena kita juga kan pernah SD. Nah, dulu juga sering tuh uang kadang bermainan dicoret-coret. Kadang kita juga nemu kalau habis beli itu ada uang. Dulu zaman SD itu ada ini lope siapa kayak gitu. Itu kan cerita kecil dulu istilahnya gitu. Itu nggak boleh dicoret-coret, dan yang terakhir itu nggak boleh dilipat. Oh, gitu ya. Berarti kalau memperlakukan rupiah itu tidak boleh dilipat, dicoret ya? Nggak boleh. Berarti harus sudah ada yuridisnya ya? Sudah ada. Lalu bagaimana sih Mas cara menjaga rupiah itu sendiri? Kadang-kadang kan kita kan kurang tahu ya, kurang paham mengenai cara menjaga rupiah itu sendiri. Seperti itu. Oke, untuk berbicara mengenai cara menjaga ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang 5J. Sebenarnya di samping 5J ada juga nih untuk kita tahu uang palsu atau tidak, kan ada gerakan 3D. Dilihat, diraba, dan ditawan. Itu salah satu edukasi juga ke masyarakat untuk bisa membedakan uang yang asli dengan uang yang palsu. Karena sebenarnya kegiatan gerakan tadi 5J dan 3D itu pun suatu gerakan agar kita memperkecil potensi peredaran uang rupiah, peredaran uang rupiah yang palsu maksud saya, yang palsu. Jadi dengan mengedukasi masyarakat, ikut menjaga istilah gitu, akhirnya kan peredaran uang palsu bisa berkurang atau bahkan bisa nggak ada lah istilahnya gitu. Gitu sih.
Bahkan kalau tidak kalau kita bisa lihat banyak terjadi kasus-kasus kayak uang rupiah itu disalahgunakan atau di print gitu di kan. print ya, kan ada juga yang di fotokopi kayak gitu. Yang kasihan kan kalau orang-orang yang kalau di mall kan mungkin ada scanner UV kayak gitu, kalau di pasar kan orang asal terima aja. Itu mungkin bisa digerakkan mengenai kayak scan uang rupiah yang asli ke pasar-pasar seperti itu. Oke, dari tujuan CBP Cinta Bangga Paham Rupiah ini tujuannya sebenarnya apa sih, Mas? Oke, yang pertama mungkin sebelum ke tujuan saya mau jelasin CBP itu kan tadi Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, masing-masing ini tuh mempunyai arti sebenarnya. Kalau dari cinta sendiri tadi udah dijelasin, implementasi dari gerakan cinta rupiah itu ada mengenali. Di situ kan ada nama pahlawan, ya kan, gambar-gambar pahlawan, ada juga tarian adat biasanya di situ. Ada beberapa identitas negara yang mana akhirnya itu kan disebut sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Itu kita harus mengenali tuh yang ada di uang rupiah itu siapa saja. Terus yang kedua tadi merawat dan menjaga. Terus B itu bangga. Nah, implikasinya itu tadi kita bangga bahwa rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, terus melakukan pembayaran dengan alat rupiah, terus juga sebagai alat pemersatu bangsa. Terus yang terakhir itu paham. Kalau kita tadi sesuai tujuan Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, ini kan harus bertransaksi dengan rupiah, terus berbelanja seefisien mungkin, tidak boros. Nah, terus yang terakhir adalah berhemat kayak gitu. Terus tadi tujuannya sebenarnya tujuannya tadi sudah dijelaskan ya, untuk menjaga-jaga supaya peredaran uang rupiah itu tidak, uang rupiah yang palsu itu tidak itu luas secara luas kayak gitu. Diminimalisir seperti itu. Diminimalisir. Nah, terus tujuannya itu juga mengedukasi. Oke, mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yudit. Apa sih cinta, bangga, paham, dan tujuannya? Lalu ketika kita sudah tahu tujuannya, lalu gimana sih kalau mensosialisasikan CBP itu kepada masyarakat, Mas? Oke, ya, jadi untuk tujuannya tadi ya dengan kita menjaga dan merawat uang rupiah itu sendiri, ciri keaslian rupiah jadi bisa mudah kita kenali gitu, bisa mengedukasi masyarakat dan akhirnya bisa menghindari peredaran uang palsu dan tidak layak edar. Istilahnya kadang kan kita sendiri nih kalau beli makanan di warung atau terima uang kembalian lecek gitu, kotor, kita sendiri pun kan nggak nyaman gitu istilahnya. Nah, itu juga mudah untuk beredarnya uang palsu kalau memang masyarakat tidak diedukasi kayak gitu. Nah, itulah salah satu tujuan dari adanya gerakan atau kampanye CBP ini untuk mengedukasi masyarakat umum. Gitu. Terus kalau peran Genbi, Sobat Genbi sendiri itu bagaimana sih, Mas, kalau mensosialisasikan mengenai CBP rupiah ini kepada masyarakat? Oke, untuk peran Genbi sendiri kita kan sebenarnya ada 3 ya, ada frontliner, terus future leader, dan yang terakhir itu agent of change. Nah, dari ketiga peran kita ini salah satunya kan frontliner. Kita sebagai frontliner kebijakan atau gerakan yang disosialisasikan oleh Bank Indonesia. Nah, peran kita adalah sebagai penghubung antara Bank Indonesia ke masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi. Terus untuk contoh sosialisasi yang telah dilakukan oleh kita dari Genbi UPS, yang pertama itu kita kemarin sudah sosialisasi door to door. Jadi kita kemarin sudah melakukan sosialisasi CBP ke rumah nih, kita datengin ke warga masyarakat. Tapi kemarin untuk khusus Kota Tegal, karena kebetulan dari Bank Indonesia Tegal juga ada proyek itu, kita ikut untuk membantu mensosialisasikan ke masyarakat secara umum dan diikuti oleh semua Genbi Komisariat UPS. Terus kemarin kita juga mengadakan sosialisasi bersama Bank Indonesia KPW Tegal juga, itu sosialisasi di SD Panggung 8, 9, dan 11 Kota Tegal. Kemarin sudah diadakan, dan yang kemarin terakhir itu SMP. Jadi yang pertama itu peran Genbi adalah mengedukasi masyarakat, paling tidak tahu tadi bagaimana cara menjaga, merawat, dan selebihnya tadi ada bangga, paham, berbelanja, bertransaksi, dan segala macam. Dan tujuannya tadi untuk bisa berkesinambungan dengan tujuan utama Bank Indonesia, itu memelihara kestabilan nilai rupiah seperti itu. Oke, jadi cocok banget nih buat Sobat Genbi yang ingin bergabung ke generasi baru Indonesia, khususnya di Tegal sendiri, untuk
mengetahui lebih terlebih dahulu mengenai cinta bangga paham rupiah. Seperti itu ya Mas ya. Oke, kita sudahi podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, masih disampaikan, bisa bermanfaat untuk sobat yang di sungainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.